Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Ikhwatal iman, kaum muslimin dan muslimat di mana saja antum berada. Subhanallah, begitu banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan pada kita semua. Di antara nikmat Allah yang sangat mulia, karunia yang agung adalah lisan. Allah ciptakan bagi kita lisan yang tentunya fungsi dari lisan adalah untuk berbicara. Oleh karenanya, seseorang pasti akan berbicara selama lisannya masih normal dan sehat. Dan ada dua kemungkinan, berbicara dengan yang baik atau berbicara dengan yang jelek. Bila seseorang berbicara dengan yang baik, sesuatu yang mendatangkan kebaikan, yang akan menimbulkan kemuliaan, yang mendatangkan cinta dan ridha Allah, maka tentunya ucapan tersebut akan menjadi ladang pahala baginya. Tapi sebaliknya, bila seseorang menggunakan lisannya untuk sesuatu yang tidak baik, untuk berbicara sesuatu yang bertentangan dengan apa yang diinginkan oleh Rasulnya, maka dia akan menjadi sebab kehancuran dan kebinasaannya. Dalam hadis, Rasulullah SAW pernah bersabda, Innal abda la yatakallamu bi kalimah min ridwanillah azza wa jalla la yulqi laha balan yarfa'uhu Allahu biha darajat. Wa innahu la yatakallamu bi kalimah min sakhatillah la yulqi laha balan yahwi bihi fi jahannam. Seseorang boleh jadi berbicara dengan satu kalimat, tidak peduli, tidak memperhatikan. Tapi ternyata kalimat tersebut suatu yang mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajatnya dengan satu kalimat tersebut, derajat-derajat yang tinggi. Sebaliknya, boleh jadi dia berbicara dengan perkataan yang mendatangkan murka Allah. Dia enggak peduli, dia enggak memperhatikan, sehingga dengan satu kalimat tersebut Allah akan menjatuhkan dia ke dalam neraka Jahannam sedalam-dalamnya. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu, lisan yang tidak bertulang, yang sangat kecil, mari kita maksimalkan untuk menuai kebaikan dan waspada. Jangan sampai lisan yang tidak bertulang, salah satu dari anggota badan yang sangat kecil, jangan sampai menjadi sebab kebinasaan kita. Jangan sampai menjadi sebab kehancuran kita. Jangan sampai menjadi sebab mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berbicara dengan yang baik. Ya alladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Laksanakan perintah Allah, tinggalkan larangannya. Laksanakan perintah berdasarkan ilmu, mengharapkan ridha Allah. Meninggalkan larangan berdasarkan ilmu, karena takut pada azab Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara implementasi takwa, wa qulu qawlan sadida. Wa qulu qawlan sadida. Ucapkan, sampaikan perkataan yang baik. Allah juga menjelaskan dalam Al-Quran, Qul li ibadi yaqul lati hiya ahsan. Katakan pada hamba-hambaku, hamba-hambaku yang spesial, yang pilihan Allah Azza wa Jalla, yaqulul lati hiya ahsan, hendaklah mereka mengatakan perkataan yang terbaik. Oleh karena itu, lisanmu akan menjadi surgamu, sebaliknya di waktu yang sama akan menjadi neraka. Bagaimana caranya kita bisa menjaga lisan? Bagaimana kita bisa memfungsikan lisan dengan sebaik mungkin untuk menuai kebaikan? Tiada lain kecuali dengan banyak berzikir, memanfaatkan lisan untuk suatu ibadah, melaksanakan suatu ketaatan yang sangat ringan. Tidak perlu harus jauh, safar ke luar negeri, ke Mekah dan Madinah. Tidak mesti harus mengeluarkan duit yang banyak. Tidak mesti harus mengeluarkan energi yang besar. Tapi cukup menggerakkan lisan kita dengan memperbanyak zikir pada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu,
Tak kala seorang datang pada Nabi alaihi salatu wasallam meminta wasiat, maka wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam, liyazal lisanuka ratban bidzikrillah. Hendaklah lisanmu selalu basah dengan zikir kepada Allah. Apa artinya? Memperbanyak zikir. Kalimat-kalimat yang sangat ringan, tapi kita sering lalai dari mengucapkannya. Subhanallah wa bihamdi, subhanallah adzim. Dua kalimat kata Rasulullah SAW yang sangat ringan untuk diucapkan dan sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan sangat berat dalam timbangan. Apa itu kalimat tersebut? Subhanallah walhamdulillah, subhanallah wa bihamdi, subhanallah. Ada lagi 4 kalimat kata Nabi alaihi salatu wassalam yang sangat dicintai Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wa akbar. Mari kita manfaatkan kesempatan umur, sisa umur diberikan Allah Subhanahu wa taala dan nikmat lisan yang masih sehat. Mari kita maksimalkan untuk menuai kebaikan yang melimpah ruah dari Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak berzikir di pagi dan petang hari, di sore dan di pagi hari, dan dalam setiap kondisi dan keadaan kita. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wa sallallahu wa sallam nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.